dari akun saya Bapak Ibu ya, kita mulai dari awal. Jadi bagi yang belum mendaftar akunnya, silahkan segera dicoba untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Oke, izin les ganti device HP karena laptopnya akan saya gunakan untuk praktek. Baik. Ya, segera bisa Bapak Ibu gunakan dua device, satunya untuk melihat praktek dari saya, satunya Bapak Ibu juga ikut mencoba. Nah, di sini karena saya sudah menyiapkan akun belajar.id saya langsung lanjutkan ya. Kita tinggal klik lanjutkan dengan akun belajar.id. Kita tinggal tuliskan akun belajar.id kita, kemudian lanjutkan. Bagi yang baru mendaftar, biasanya harus menuliskan nama lengkapnya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini tampilan awal. Kita sudah memasuki dashboardnya Canva. Jadi kita langkah pertama bisa langsung cari di konten Anda Canva ini. Jadi bisa diketikkan, misalkan situs web. Nah, bisa seperti ini atau Bapak Ibu juga bisa langsung di sini. Ya. Jadi ada pilihannya di sini docs, papan tulis, presentasi. Nah, ini sudah disediakan dalam bentuk situs web. Kita bisa search, kita enter saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang masih belum punya akun belajar.id bisa menggunakan akun pribadinya ya Bapak Ibu ya. Silahkan untuk mendaftar menggunakan akun pribadi. Nah, ini kita pilih Bapak Ibu, pilih template yang sesuai. Kita cari dulu template yang sesuai. Hmm, Ini banyak sekali template-nya Bapak Ibu, jadi kita harus sesuaikan dengan tujuan website yang akan kita buat. Oke, nah, ini di sini saya memilih yang education. Education non apa ini? Nah, kita klik saja langsung Bapak Ibu, education non profit. Saya pilih template-nya ini, kemudian tinggal kita klik sesuaikan template. Oke. Nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, metode yang kita gunakan, ya modelnya kita menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, Bapak Ibu. Kita mulai dari awal dulu. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa menu yang ada di sebelah kiri ini berfungsi, misalkan Bapak Ibu ingin merubah desain atau merubah template, maka Bapak Ibu bisa menggunakan di sini. Misalkan contoh ya, kita rubah. Saya tidak ingin desain ini, kita rubah, tinggal klik saja Bapak Ibu. Ya, tinggal klik, kemudian Bapak Ibu tinggal terapkan seluruh halaman. Tapi jika sudah paten atau sudah sesuai dengan template pilihan kita tidak perlu merubah lagi, tidak perlu mencari desain lagi. Nah, langkah awalnya Bapak Ibu, di sini kita sesuaikan dulu fotonya. Ya. Saya akan mencontohkan membuat website yang ada di kelas ya karena eh, judulnya kita portofolio maka berarti sesuai dengan kelas kita masing-masing atau pembelajaran yang Bapak ampu masing-masing, Bapak Ibu ampu masing-masing. Kita mau merubah background ini Bapak Ibu. Berarti nanti kita masuknya kemana? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti background ini menjadi foto, maka kita harus mengunggah foto terlebih dulu. Ya. Kita unggah, diklik unggahan di sini. Kita mengunggah gambar, Bapak Ibu. Oke. Nah, foto-foto ini, foto yang sudah pernah saya unggah atau saya upload. Foto ini tidak hilang, tersimpan secara otomatis sehingga dapat kita gunakan berulang kali. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin memasukkan foto ini, misalkan ingin mencari gambar yang lain tentang teknologi misalkan, maka masuknya ke elemen Bapak Ibu ya, ke elemen ini. Nah, kita klik elemen, kita coba. Nah, kita cari kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita ketik misalkan teknologi. Tinggal kita enter. Nah, kita cari Bapak Ibu ingin yang kalau background biasanya foto ya, tampilannya jangan grafis. Nah, kita klik lihat semua.
Kemudian kita pilih Bapak Ibu, kita kira-kira yang sesuai yang mana. Misalkan ini ya, saya pilih klik. Nah, kemudian kita akan menjadikan gambar ini menjadi template Bapak Ibu ya. Oh kok template background. Maka yang perlu kita lakukan adalah klik sebelah kanan atau klik kanan, kemudian bisa langsung klik ganti latar belakang. Nah, jadi secara otomatis dia akan menggantikan background yang tadi, atau background yang sesuai dengan pilihan kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ini kan penulisan ini, ya, saya sambil sebentar saya geser dulu ini. Penulisan ini atau label ini, nama lembaga kita kan tidak terlalu nampak Bapak Ibu ya, karena background-nya terlalu kontras, sehingga perlu kita kurangi. Ya, warna background ini perlu kita kurangi dengan cara apa? Klik transparansi. Jadi dilihat menu bagian atas Bapak Ibu, ada tulisan transparansi, kita klik. Nah, ini kita kurangi. Nah, sehingga tulisan atau keterangan kelas kita atau judul website kita akan nampak lebih lebih kontras dibandingkan warna background-nya. Kemudian kita ketik Bapak Ibu. Jadi ini tinggal ngetik saja Buniken, misal kelas Buniken. Nah, ini sudah jadi. Di sini mungkin kita bisa tuliskan selamat datang di kelas Buniken. Misalkan selamat datang di website eh, kelas Buniken. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan kotak ya atau bentuk kotak di sini, maka yang kita pilih kembali lagi ke menu sebelah kiri, yaitu elemen Bapak Ibu. Kemudian kita pilih bentuk. Jadi kita klik bentuk. Nah, kita sesuaikan. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, kemudian warnanya kita juga sesuaikan Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak warna. Setidaknya kita bisa kombinasikan maksimal 3 warna ya Bapak Ibu, agar web kita nampak seperti apa ya, website pro. Nah, Bapak Ibu, di sini misalkan Bapak Ibu ingin meletakkan tulisan ini di tengah, maka agar tidak ribet-ribet ya Bapak Ibu ya, misalkan tulisannya seperti ini, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa rata halaman, kita klik tengah. Nah, ini otomatis akan tengah sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya, misalkan di bagian atas kita mau beri logo. Logo tempat dinas kita misalkan. Maka kita klik unggah. Ya, kita klik unggah, kita unggah logo yang akan kita upload. Jadi klik unggah gambar, kita cari di mana file itu ada, baru klik open. Karena saya sudah punya logo, maka tinggal saya klik ini, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diklik, muncul, biasa ditaruh di pojok. Oke, ditaruh di pojok. Nah, nama lembaganya ternyata tidak nampak. Maka kita bisa beri kotak. Kita copy saja nih, copy, kita paste. Nah, langsung. Nah, seperti ini. Kan menutupi ya Bapak Ibu ya. Berarti kita atur posisi. Atur posisinya lewat mana? Kita klik lainnya, kemudian kita atur atau kita klik posisi. Nah, kalau Canva yang dulu, ya, yang dulu itu hanya ada menu mundur, maju, paling depan, paling belakang. Sekarang Canva sudah mulai bertransformasi, sudah ada tambahan menu yaitu lapisan atau layer. Kita bisa taruh di, nah, ini layer ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Semakin ke bawah berarti dia semakin di belakang ya. Nah, ini kita beri warna
Ini pemberian warnanya kita beri warna abu-abu misalkan. Nah, seperti ini. Jika kurang tua, maka kita pilih warna abu-abu yang lebih tua. Bila logonya terlalu besar, nah, mengecilkannya jangan di samping ya Bapak Ibu. Jangan ke samping atau jangan ke atas gini. Tapi dari pojok Bapak Ibu ya, pojok. Jadi nanti biar bentuknya itu seimbang dan tidak mengalami perubahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan nama ya, namanya di dekat logo. Maka kita bisa klik teks. Oke, ini saya sambil lihat grup ya. Oke, nah ini kita beri di sini untuk teks Bapak Ibu. Jadi ada gaya teks yang untuk judul, dia lebih besar. Kemudian subjudul dan ada yang tambah sedikit teks isi. Atau Bapak Ibu bisa melihat kombinasi font yang sudah disiapkan oleh Canva. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kali ini saya menggunakan saja untuk tambahkan subjudul. Nah, atau kalau terlalu besar kita bisa tambahkan sedikit teks. Nah, ini kita tarik Bapak Ibu, tarik di tempatnya. Nah, taruh sini ya. Kita ketikkan SD Negeri 1 Arjasa. Nah, kemudian tar, Kabupaten Situbondo. Oke. Kita kita ini semua tandai, kemudian kita pilih Bapak Ibu. Jadi memilih hurufnya di sini ada panah ke bawah, kita pilih saja. Misalkan ini Rubutu. Kemudian kita sesuaikan warna Bapak Ibu ya. Warna teks. Warna teksnya saya ingin warna abu-abu tua. Nah, ini juga bisa langsung dikecilkan seperti ini. Yang penting di bagian pojok. Nah, ini kita tarik Bapak Ibu, kita sesuaikan tempatnya. Nah, sudah jadi. Oke. Apabila ingin bentuknya di perataannya tidak tengah, maka Bapak Ibu bisa gunakan menu bagian atas. Jadi diratakan sebelah kiri. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Kemudian biasanya lembaga itu kan atau kita ya, kita secara pribadi ingin menampilkan media sosial kita. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, di sebelah kanan biasanya. Kita tinggal mencari ikonnya Bapak Ibu ya. Kita coba, berarti langkahnya kemana? Ke elemen. Nah, di elemen ini kita cari kata kuncinya ikon, misalkan ikon Instagram. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Kita tinggal memilih. Nah, kita klik, lihat semua ya. Lihat semua, kita klik. Nah, dia muncul. Kita taruh di sebelah kanan. Ini agak kecil. Kemudian kita bisa melihat juga. Jadi, oh ya, untuk Canva sendiri juga sudah mulai menggunakan AI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh AI-nya di mana dia mempunyai rekomendasi yang ajaib tentang pilihan-pilihan terkait icon Instagram. Nah, di sini kita juga bisa mencoba untuk menampilkan yang serupa dengan cara klik titik 3 ini, kemudian klik tampilan yang serupa. Tampilan yang serupa seperti ini. Nah, oke. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa nambahkan icon lain tentang icon Facebook. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan garis seperti ini, bukan gambar yang berwarna-warni, maka disesuaikan juga untuk yang lain ya. Jadi agar sama untuk template-nya. Nah, kita cari dulu. Mungkin ini ya yang sesuai. Nah,
Jangan lupa kita atur ukurannya biar sama. Nah, ini Canva ini sudah ada garisnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, dia ada petunjuk garisnya. Oke. Kemudian kita misalkan mau tambahkan ikonnya YouTube. Kita kembali, kita klik. Nah, tinggal kita seret lagi. Jangan lupa dikecilkan melalui pojok. Boleh pojok kiri, bawah, kanan, bawah, atau kiri atas, dan kanan atas. Boleh. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nanti kita bisa masukkan link. Ya, gimana cara masukkan link? Nah, Bapak Ibu bisa mencari dulu media sosialnya. Ini saya contohkan punya saya tadi sudah saya buka ya. Ini Instagram saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bagi yang biasa menggunakan Instagram juga bisa mengikuti kegiatan saya di sini. Kita tetap bisa silaturahmi di sini. Nah, Bapak Ibu di sini agar apa ya, orang yang melihat website kita itu tahu media sosial kita, maka Bapak Ibu bisa mengcopy saja alamat URL-nya yang di atas, di copy. Nah, kemudian kita kembali ke website. Jadi ini kita copy dulu, kita kembali ke website. Mana website saya tadi ya? Nih. Kemudian kita klik ikonnya Bapak Ibu ya. Kita klik, ada titik tiga ini, kita buka, kita cari yang tautan. Nah, tautan link. Oke, tautan link, kita paste. Nah, oke, selesai. Tautan sudah ditambahkan. Jadi ketika nanti orang mengklik ini, sudah masuk ke media sosial Bapak Ibu. Demikian juga untuk yang Facebook. Nah, yang Facebook ini saya percepat. Saya copy dulu. Ya, cara sama. Kita klik ikonnya, Bapak Ibu. Kita klik icon, kemudian klik kanan boleh atau klik tanda 3. Kita klik tautan, kemudian kita paste. Nah, dah. Kemudian untuk YouTube. Nah, di sini sama juga caranya. Jadi kita tinggal mengcopy linknya YouTube-nya Bapak Ibu masing-masing. Jika memang websitenya untuk sekolah, ya berarti YouTube-nya sekolah kalau ada ya. Kemudian kita klik tautan. Mana tautannya? Nah, ini. Oke. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Ini nanti ketika dibuka, maka langsung terpaut ke media sosial Bapak Ibu. Warnanya ingin disesuaikan, tidak warna yang terlalu gelap. Maka tiap icon Bapak Ibu bisa pilih warna. Nah, warna hitam ini bisa kita ganti jadi warna abu-abu misalkan. Ini kita ganti semua. Oke. Biar gampang dipindah Bapak Ibu, ya misalkan Bapak Ibu nanti mau memberikan di bawah ya, di bagian bawah juga mau diberi lagi media sosial. Ini bisa dikelompokkan. Jadi tidak pindah satu-satu. Ini diklik sambil mencet shift. Ya Bapak Ibu, shift-nya dipencet, kemudian diklik icon-iconnya, klik kelompokkan. Nah, maka ini bertiga, ya icon ini secara langsung akan bisa dipindahkan. Ya, ini seperti grouping. Bagaimana cara memisahkan ulang? Maka tinggal diklik kemudian pisahkan. Seperti itu. Sama juga dengan logo Bapak Ibu. Logo sekolah ini kita klik, kemudian kita tekan shift dengan tulisan ini, kita kelompokkan. Maka ketika dipindah, tulisan ini tidak akan berpindah secara sendirian. Dia akan membawa logo ini. Oke. Nah ya Bapak Ibu sampai sini. Nah, tadi saya kelupaan Bapak Ibu. Sebelum sampai sini Bapak Ibu harus mengganti judulnya terlebih dahulu. Judul website yang Bapak Ibu buat contoh. Website kelas Buniken. Ya, tempatnya di sini. Nah,
Nanti misalkan Bapak Ibu tertinggal ya, di mana tempat menulis judul, saya sudah menyiapkan materi hari 2 dan 3 di Drive yang sudah di-share oleh P4 P4I apa ya ini. Oke. Kemudian take a tour ini kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan ini boleh nanti kita linkkan, tapi kalau tidak dituliskan juga boleh. Nah, kita misalkan hapus ini juga boleh. Kita taruh tengah. Oke. Lanjut di halaman selanjutnya Bapak Ibu. Nah, biasanya ini merupakan profil dari kelas yang kita buat. Maka contohnya gambar ini kita akan ganti dengan gambar kelas kita. Maka yang kita klik adalah unggahan. Nah, kita unggah, misalkan kita mau beri gambar ini ya. Jadi gambar ini sekali lagi adalah gambar yang sudah pernah diunggah. Kalau ingin mengunggah ulang atau mencari gambar lagi, maka klik unggah. Kita cari di mana file yang kita sudah simpan. Misalkan hmm, ini ya Bapak Ibu ya. Open. Kita klik open. Nah, ini berproses. Ini berproses, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, kita bisa masukkan. Nah, kita masukkan tinggal taruh saja langsung otomatis dia akan berubah. Atau pengen ganti dengan gambar lain, klik. Nah, kita ganti. Nah, ketika kita ganti, misalkan kurang ke bawah, ini diklik dua, Bapak Ibu. Klik dua, ini tarik ke bawah. Nah, oke. Seperti itu. Nah, kok bisa ya? Kok bisa ini langsung masuk gambar ini, Bapak Ibu? Karena sebelum ini ada bingkai. Maka kita lihat, ternyata di bawahnya gambar ini sudah ada bingkai. Kita akan pisahkan gambar. Nah, tampilannya sebelum ada gambar itu ada ini Bapak Ibu, bingkai. Bingkai ini fungsinya ketika kita memasukkan foto seperti ini, secara otomatis foto itu akan masuk ke bingkai tersebut. Beda jika kita tidak memakai bingkai. Kita hapus misalkan bingkainya. Maka ketika kita masukkan foto, nah ini kita harus membesarkan dulu, nyeting-nyeting dulu Bapak Ibu ya. Terus bagaimana caranya mendapatkan bingkai? Bingkai itu kita dapatkan di bagian elemen. Kita klik elemen, kita tuliskan bingkai gitu. Bingkai. Nah, gambar ini, bingkai yang ini Bapak Ibu, semuanya bisa dimasukkan foto. Jadi kita tinggal pilih bentuknya seperti apa. Ya, jadi kata kuncinya adalah bingkai. Misalkan kita mau bentuk iPad. Nah, seperti ini misalkan. Tinggal kita besarkan, kita sesuaikan, kemudian kita masukkan foto. Jadi, atau bingkainya pengen berbeda, pengen bingkai yang seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu. Bingkainya seperti ini misalkan. Dia akan menyesuaikan dengan bingkai. Nah, ya. Kemudian kalau ingin loh, kok kepotong ya fotonya, padahal bingkainya sudah bagus, maka klik dua kali Bapak Ibu. Klik dua kali, kemudian diseret ke bawah. Nah, sudah selesai. Ini untuk bingkainya. Kemudian, sebentar saya ngintip website saya dulu isinya apa ya. Saya lupa Bapak Ibu ya. Hmm, sebentar. Oke. Saya lihat dulu daripada lama-lama kita. Hmm, bentar. Hmm, kalau nggak salah di sini profil atau profil kelas
Buniken gitu ya. Boleh ditulis profil saja juga boleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini kita tinggal ngetik sebenarnya. Jadi kelas Buniken itu kelas yang bagaimana? Misalkan, yang besar ya, kelas Buniken. Nah, misalkan Bapak Ibu pakai lembaga, nama lembaga itu bisa dibantu oleh AI. Jadi nggak cuma chat GPT saja yang bisa, di sini pun juga bisa. Dengan cara gimana? Nah, kita coba ya, semoga saja bisa. Di bagian bawah kanan itu ada gambar bling-bling ya Bapak Ibu, kayak kayak tanda cahaya gitu ya. Kemudian kita klik, nah kita tuh klik yang edit dengan tulisan ajaib. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan misalkan, saya seorang guru, buatkan saya profil tentang kelas saya di sekolah dasar negeri 1 Arjasa misalkan. Kita tinggal CTRL enter. Semoga bisa. Nah, secara otomatis ya Bapak Ibu, di sini nanti akan tertulis, tapi kita harus lihat. Nah, ternyata ketika kita minta, si AI ini nggak mau, karena mungkin kelasnya masih belum terlalu spesifik yang diinginkan nih. Tentu saya bisa membantu membuat profil tentang kelas Anda di Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasa. Namun apakah ada informasi spesifik? Ya, jadi kita menulisnya kurang spesifik. Atau kita tulis, kita cari Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Kita hapus dulu tulisan ini, kemudian kita klik sebelah kanan asisten Canva, edit dengan tulisan ajaib. Kita bisa tuliskan profil Sekolah Dasar Negeri 1 Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur misalkan. Kita klik CTRL enter. Apakah ada atau tidak? Nah, nah ini secara otomatis ada ya Bapak Ibu ya. Bisa. Jadi sangat mempercepat pekerjaan kita. Nah, tentunya ini kalau untuk lembaga ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk kita misalkan membuat kelas unik seperti ini, kelas sendiri, maka kita bisa menuliskan, menyesuaikan profil kelas kita masing-masing ya tanpa bantuan AI. Tapi kalau sudah lembaga yang tulis di pusat biasanya langsung terbaca, ini bisa digunakan menggunakan AI. Nah, read more ini mungkin kita bisa ganti. Bentar, saya cari dulu yang punya saya Bapak Ibu ya. Dulu kita. Nah, kita bisa tuliskan misalkan baca, lanjutkan membaca gitu ya, lanjutkan membaca. Nah, nanti kita tinggal ngeling Bapak Ibu ya, ngelingkan ke mana? Ngelingkan ke eh, keterangan atau informasi tentang kelas kita ini ya, secara lebih lengkap bisa melalui Canva juga. Nah, ini saya cari dulu link kelas Buniken. Bentar. Jadi di sini saya sudah membuat juga Bapak Ibu tentang kelas Buniken. Ini kok masih menunggu sepertinya. Nah, sebentar ke bawah. Jadi ini Bapak Ibu yang pernah dibuat tanpa save ya, itu tetap tersimpan kalau di Canva, tidak akan hilang. Nah, ini kelas Buniken. Jadi, saya menuliskan lanjutannya. Bapak Ibu, jika ingin menuliskan lanjutannya bisa membuat di halaman lain ya, halaman lain menggunakan Canva juga. Nanti Bapak Ibu tinggal klik bagikan terus klik salin tautan ya. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Saya sambil cek chatnya.
Oh, Canva saya tidak bisa langsung minta edit text ajaib, Bu. Oke, Bapak Ibu, kemungkinan yang akun pribadi sepertinya belum bisa ya untuk edit text ajaib. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan secara manual atau minta bantuan chat GPT ya. Bapak Ibu bisa daftar di chat GPT untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Nah ini, ketika Bapak Ibu sudah membuat halaman seperti ini, maka kita klik bagikan Bapak Ibu. Bagikan. Nah yang diklik salin bukan langsung salin tautan. Ya, tetapi tautan hanya lihat. Oke. Kita klik salin. Kita salin, kita kembali ke website kita, kemudian tinggal ditautkan. Nah, kita paste, selesai. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini ini saya mau menambahkan visi kelas ya Bapak Ibu. Maka di sini kita bisa menambahkan halaman. Nih, ada tambah halaman di sebelah kiri. Klik. Nah, kita atur ukuran. Nah, ukuran segini. Kemudian karena saya mengambil tema warna biru dan putih, maka di sini agar tidak tidak menyatu dengan halaman lanjutan, saya pilih warna biru. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita tulis. Nah, ini saya copy saja biar cepat Bapak Ibu ya. Edit, desain. Nah, kita copy ini atau bisa ditulis secara manual dengan cara klik teks tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan visinya seperti ini. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita berikan, di sini saya memberikan fasilitas kelas Bapak Ibu. Maka kita tinggal menuliskan fasilitas kelas. Bisa kita beri keterangan fasilitas ini didapatkan siswa di jenjang kelas 5, misalkan ya. Kemudian kita bisa mengganti foto ini, Bapak Ibu, foto ini dengan fasilitas-fasilitas kelas kita. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengganti foto. Nah, ganti foto, kita klik unggahan, Bapak Ibu ya. Unggahannya, kita klik unggah gambar. Nah, ini contoh, kita klik open, kita masukkan. Nah, misalkan ini kurang kecil, maka kita kecilkan. Oh, ternyata nggak bisa, Bapak Ibu ya. Hmm, Kita sesuaikan aja seperti ini. Mungkin bisa ditulis Chromebook ya. Kita tulis Chromebook. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tambahi penjelasan di bawahnya. Ini saya lihat punya saya seperti ini ya. Oke. Bapak Ibu bisa menambahkan kotak di bawahnya misalkan. Maka kita tambahi elemen. Elemen ini kita klik bentuk, kita ketik bentuk, kita pilih, aduh, hmm, kita pilih yang kotak. Nah, sini kita tarik, disesuaikan, tinggal kita beri warna yang mungkin sedikit lebih berbeda atau lebih terang ya. Kemudian kita bisa memberikan teks tambahan. Teks kita klik, tambahkan sedikit teks. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kita beri keterangan terdapat 15 fasilitas, 15 Chromebook yang dapat dimaksimalkan, yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, kita rapikan dulu tulisannya Bapak Ibu ya.
hurufnya bisa kita kecilkan, 16 cukup. Kemudian kita letakkan di bawah persis tulisan Chromebook. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kan ini di grouping ya, di grouping. Sedangkan saya pengen geser tulisan ini, aduh hilang. Tulisan ini agar dia lurus sama tulisan yang terdapat. Ketika digeser, bingkai atau bentuk bentuk yang ada di bawah tulisan itu kan ikut kegeser. Maka yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu. Jadi grupnya kita pisahkan, baru setelah itu kita pindah. Nah, biar mudah digeser-geser, nanti kita grup lagi. Jadi cara ngegrupnya kita klik sambil pencet shift, nah, kemudian dikelompokkan. Nah, ini tinggal kita copy Bapak Ibu yang bagian bawah. Kita klik bentuk sama tulisan dijadiin satu, kita kelompokkan, kemudian kita copy, copy, paste. Nah, taruh di bagian bawah. Copy, paste lagi, taruh juga di bagian bawah. Kalau misalkan masih ada yang tidak sesuai, ya kita atur ulang Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini bisa kita ganti dengan fasilitas-fasilitas kelas yang lain. Misalkan, apa ya, kita unggah gambar lagi. Misalkan ini apa, kipas angin. Nah, jadi apapun fasilitas yang Bapak Ibu gunakan, boleh digunakan. Misalkan AC ya, boleh ditaruh di sini. Hmm. Jadi yang intinya memfasilitasi siswa. Nah, untuk fasilitas kelas itu dulu, mungkin ditambah lagi dengan mana ya gambarnya? Saya copy. Nah, Bapak Ibu di sini itu bisa ngopi langsung ya. Misalkan kita copy, kita punya gambar di halaman Canva lain. Kita tinggal copy saja CTRL-C, kemudian kita CTRL-V. Nah, ini, bentar. Oh, tidak tersedia di akun. Sepertinya di akun saya yang baru. Hmm, ya. Oh, gambarnya nggak mau ini Bapak Ibu ya, karena ini saya berbeda grup ternyata ya, jadi nggak ada gambar yang di sini. Oke, kita cari yang lain saja ya, misalkan fasilitas media, kita ambil aja yang ini. Oke, dah, tinggal nanti diganti tulisan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, or fasilitas ini mungkin kita bisa tambahkan. Nah, di sini saya memberikan icon-icon Bapak Ibu ya. Icon profil siswa, struktur kelas, kesepakatan kelas, jadwal pelajaran, LKPD. Nah, icon ini ya fungsinya ya untuk menginformasikan kepada wali siswa sih sebenarnya saya ini tujuannya biar wali siswa atau paguyuban itu juga tahu peran anaknya itu apa di dalam struktur kelas. Kemudian kesepakatan yang telah dibuat guru itu apa, jadwal pelajarannya apa saja. Kemudian LKPD yang dapat digunakan itu yang apa saja dan bisa digunakan kapan saja ya Bapak Ibu ini. Maka kita coba di sini kita tambahkan lagi seperti tadi caranya tambah. Nah, ini kita atur ukuran Bapak Ibu. Kita atur. Kemudian kita beri warna. Warna ada di atas. Kita beri warna biru. Kemudian icon. Icon berarti kita larinya ke mana? Ke elemen, Bapak Ibu ya. Ke elemen, icon profil misalkan. Nah, ini. Lihat semua. Kita bisa ambil yang ini. Kita sesuaikan, kita atur. Kita pilih putih. Ya, cakep deh Bapak Ibu ya. Kemudian kita beri keterangan. Kita klik teks. Nah, misalkan mau pakai kombinasi font. Nah, kita tentukan dulu tapi ya Bapak Ibu, sesuai nggak fontnya. Kalau nggak sesuai ya jangan digunakan ya.
Kalau saya biasanya menggunakan kombinasi font ini hanya untuk judul atau untuk cover-cover gitu. Kalau untuk isi biasanya saya menggunakan langsung teks ini. Nah, ini kita tambahkan, bisa pakai tambahkan subjudul, kita perbesar, tinggal kita ketik profil siswa. Nah, seperti ini. Jika ingin diberi kotak, tentunya juga bisa. Misalkan elemen. Ingin memberi kotak apa ya, label. Udah enggak? Kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, jadi kata kuncinya kotak label, kita bisa beri tambahan, disesuaikan dengan tema kita tentunya ya. Boleh. Nah, kita cari dulu yang bagus. Oh ya. Bentar. Oke. Mungkin putih ya, biar cocok. Nah, misalkan ini kita taruh di sini. Nah, tulisan tadi tidak hilang Bapak Ibu ya, tapi tertindih. Nah, bisa dengan cara klik kanan, lapisan ya. Tadi kalau tadi kita bisa klik posisi, ini juga bisa kita klik kanan, lapisan, kemudian bisa mundur. Loh, mundurnya kok nggak ada ini. Ntar, kita klik posisi saja, posisi. Nah, oh ternyata sudah sesuai, tapi tulisan profil siswa ini tadi nggak kelihatan karena warna putih, Bapak Ibu ya. Maka kita ganti warna tulisan menjadi warna biru. Nah, misalkan Bapak Ibu ini bikin warna yang di sini kok nggak ada warnanya. Saya pengen warna yang sesuai. Bapak Ibu bisa pakai ini, tinta ini. Pilih warna dari desain nih. Ya, klik, tinggal menyesuaikan. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, sudah disesuaikan. Oke, wah, sudah bagus. Sekarang kita cari lagi ikonnya. Icon selanjutnya apa? Struktur kelas. Kita cari coba struktur organisasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pilih ini, ya boleh sebenarnya, tapi kan tidak sesuai dengan sebelahnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat icon harus disamakan ya jenisnya. Maksudnya kalau mau pengen berwarna ya berwarna semua. Tapi kalau pengen yang putih-putih seperti ini, maka kita cari saja yang hampir mirip ya Bapak Ibu. Kita cari yang mirip-mirip, kira-kira mana. Hmm, nah, mungkin ini bisa. Nah, tinggal, sebentar, yang lingkaran ada nggak ya? Oh ada. Kita cari yang lingkaran. Lingkaran, kok nggak ada. Kalau tidak ada, kita pakai ini aja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan pengen dibuat, diberi lingkaran sendiri, ya berarti diberi bentuk. Kita klik elemen, kita klik bentuk seperti ini. Nah, tinggal nanti kita masukkan. Kita sesuaikan ukuran. Nah, seperti ini. Kita beri warna putih, misalkan putih, taruh bawah, maka posisi atur ke bawah. Bawah. Nah, tinggal ini kita beri warna biru. Jeng jeng. Nah, sesuai Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita tinggal copy ini. Ini dikelompokkan dulu Bapak Ibu ya. Klik, kemudian kita pencet shift sambil klik tulisan. Nah, nanti muncul kelompokkan. Tinggal kita copy, paste. Sudah jadi struktur kelas. Struktur kelas. Nah, misalkan tidak cukup, maka bisa kita kecilkan tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Titik-titiknya tidak ada. Hmm. Misalkan ingin Bapak Ibu pengen yang apa ya, yang tulisan tadi sudah sesuai kok saya ingin mengulang, maka klik back.
atau CTRL-Z ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti biasa. Selanjutnya, kita bisa menambahkan lagi icon-icon yang lain, apalagi kesepakatan kelas misalkan. Maka kita cari kesepakatan kelas. Lihat semua, kita cari yang, nah ini misalkan, ya, kita ganti warna biru. Oke, sudah dapat kesepakatan kelas selesai. Kemudian kita beri tulisan di sini. Nah, kesepakatan. Nah, selanjutnya kita apalagi jadwal pelajaran Bapak Ibu. Jadi ini disesuaikan dengan yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Jadwal. Nah, ini kemudian kita beri warna biru. Oke. Jadwal pelajaran. Kemudian kita bisa tambahkan juga LKPD. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu ingin digunakan untuk akreditasi, di sini bisa kok ditambahkan di setiap poin-poin file yang ingin dilampirkan ya atau ditunjukkan saat visitasi. Ini tadi LKPD. Maka kita cari icon LKPD Bapak Ibu. Oh, tidak ada. Tag lembar kegiatan ada nggak? Kita cari. Nah ini ada Bapak Ibu ya. Ke bawah ternyata. Nah, ini kita sesuaikan. Kita beri lagi warna biru biar sesuai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita bisa grouping, bisa kelompokkan. Ini juga bisa kita kelompokkan. Hilang. Nah, ini kita kelompokkan dulu. Oke. Tempatnya nanti kita sesuaikan jaraknya, kita atur Bapak Ibu ya. Kita kelompokkan biar gampang untuk dipindah-pindah. Kelompokkan. Oke. Ini kelompokkan juga. Nah, sekarang kita atur tempatnya Bapak Ibu ya. Kita atur, ini kan berarti di sini. Kita taruh ini di tengah. Aduh. Ini patokannya di tengah. Kita klik kanan, rata halaman. Kita klik tengah. Nah, tengahnya di sini. Berarti kita atur jaraknya. Oke. Baru kita grouping semua Bapak Ibu. Klik shift, shift sama shift-nya ditekan terus. Kemudian sambil kita klik semuanya, kelompokkan. Nah, dah ini kalau gerak-gerak semua Bapak Ibu. Tinggal kita taruh rata halaman tengah. Nah, dah selesai Bapak Ibu. Tinggal apa? Tinggal memasukkan link ya. Linknya kita masukkan. Berarti kita harus mempunyai data profil siswa. Nah, saya sudah mempunyai Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah membuat profil siswa. Bentar. Nah, karena profil siswa ini sangat rentan ya, bahayanya cukup banyak kalau kita tampilkan biodatanya, maka saya hanya mengambil nama panggilan saja dan foto. Nah, ini kita salin tautan langsung
Kita salin, kemudian kita masukkan. Masukkan, klik kanan, klik tautan. Duh, kok sini? Maaf, maaf. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita pisahkan kalau mau memasukkan link. Nggak bisa kalau kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan, nanti secara otomatis semua yang kita pencet, ya, kita tekan itu kena link yang sudah kita masukkan. Jadi kita pisahkan dulu kalau sudah terasa lurus, ya. Sekarang kita klik saja ini. Ini kita masukkan link. Oh, harus pisah. Ini kita klik, kemudian sebentar, saya nyari tautan. Maaf ya Bapak Ibu, ini ketutup. Loh, ketutup tulisannya. Bentar. Ketutup sama Zoom. Nah, oke. Ini sudah ke link Bapak Ibu. Kita nyobanya bagaimana? Kita klik saja, kemudian kita coba. Nah, ini ada tanda buka tautan di tab baru, kita klik apakah sudah sesuai. Nah, ternyata halamannya yang saya salin itu salah Bapak Ibu ya. Jadi nggak harusnya tampilannya nggak seperti ini ya kan? Harusnya tampilannya langsung langsung presentasi dari biodata ini. Hal tersebut tentunya perlu kita edit ya Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Nah, ini harus dibuka dulu. Jadi saya tunjukkan agar Bapak Ibu nanti juga nggak salah seperti itu tadi ya. Mana tadi gambarnya? Lama ini. Bentar. Hmm, hmm, hmm. Bentar ya Bapak Ibu, saya cari dulu di mana tadi tempatnya. Di bawah, wadah. Bentar, mana ya tadi ya fotonya menghilang. Kita cari saja di sini profil. Hmm. Oke, masih loading Bapak Ibu. Kita pakai ini aja kalau gitu. Kita pakai yang ini. Nah, kita bagikan ini Bapak Ibu. Tautan hanya lihat, diklik, tautan hanya lihat, klik salin. Nah, ini kita ganti. Tautannya kita edit, kita hapus, kita paste yang tadi. Kita coba apakah sudah benar. Nah, sudah benar ya Bapak Ibu. Tinggal kita klik seperti ini. Nah, nanti secara otomatis akan tampil profil-profil siswa. Tentunya ini juga harus ada izin terlebih dahulu dari wali murid ya Bapak Ibu. Oke, ini profil selesai. Nah, struktur juga seperti itu cara ngelinknya Bapak Ibu. Kemudian untuk fasilitas, fasilitas caranya, oh kok fasilitas? Fasilitas tadi sudah, maka kita bisa mungkin memberikan di sini saya berikan karya siswa atau kegiatan siswa, kegiatan pembelajaran. Atau langsung ke karya siswa boleh Bapak Ibu ya. Karya siswa. Hmm, ya siswa. Bapak Ibu, ini bisa diberi efek tulisan ini ya. Efeknya di mana? Misalkan kita klik efek. Nah, Bapak Ibu pengen tulisan ini agak timbul, ada bayangannya. Kita klik bayangan. Nah, kemudian warnanya misalkan bayangannya berwarna hitam atau abu-abu atau kuning, itu juga bisa ya. Tapi jangan kuning, kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini. Itu juga bisa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ingin
memberikan efek yang lain. Contoh efek berungga. Nah, seperti ini juga bisa. Kerangka juga bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan tema yang Bapak Ibu sudah pilih. Kalau setiap subjudulnya seperti ini, maka diharapkan yang lain juga sama ya, biar sejenis. Oke. Kemudian ini untuk karya siswa, caranya tetap sama. Kita unggah karya siswa, kita unggah gambar, kita pilih misalkan karya ekobrik. Nah, kita tunggu, kita langsung taruh, tinggal kita tuliskan karya ekobrik gitu. Nah, karya ekobrik ini bisa kita tuliskan misalkan hasil karya P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, dan untuk yang lain juga seperti itu, Bapak Ibu. Nah, misalkan mau ditambah apa? Ditambah untuk selengkapnya, lebih lengkapnya, maka kita bisa beri, misalkan elemen, kita beri tulisan ya, tulisan seperti read more tadi. Nah, lanjutkan membaca, kita klik, kita copy, kita pastekan di sini. Bisa tulis lebih lengkapnya. Oke. Selengkapnya biasanya gitu. Selengkapnya. Nah, jadi bisa kita klik. Oh, saya mau beri panah, misalkan. Nggak usah nyari di Google, Bapak Ibu ya. Kita klik elemen, terus kita tinggal ketikkan panah, nah, tanda panah. Nah, ini kita klik lihat semua. Nah, grafis ini Bapak Ibu, jadi grafis ini ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak. Bergerak mana ya? Kita cari coba yang bergerak. Ada nggak? Jadi kita harus pintar-pintar memilih aset Bapak Ibu ya. Yang jelas harus sesuai seperti ini. Ini bisa bergerak, tapi kan nggak sesuai ya dengan tema saya yang warna biru. Mungkin bisa kita cari dengan cara klik titik 3 ini, kemudian kita klik lebih lengkapnya atau tampilkan yang serupa. Nah, ini oke, kita pilih misalkan yang ini. Yang ini warnanya putih. Ternyata kalau untuk GIF ini tidak bisa untuk diberi warna. Tapi sepertinya bisa diberi garis. Oh, garisnya juga nggak bisa, Bapak Ibu. Garisnya kotak ternyata, nggak sesuai dengan panah. Nah, maka kalau nggak sesuai, ya kita cari yang sesuai. Nggak sesuai, nggak jadi ya. Mm, 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 mm. Misalkan ini. Nah, kalau bukan GIF, biasanya ada editan untuk pilihan warna. Pilih warna biru seperti ini. Pengen dibalik Bapak Ibu? Iya bisa. Balik, klik balik, horizontal, vertikal. Nah, ini seperti ini. Tinggal nanti kita berikan link. Ya, linknya caranya sama. Nah, tuh Bapak Ibu. Kemudian, ini misalkan mau saya hapus, ini saya nggak butuh. Maka tinggal kita lihat di sebelah sini, klik hapus. Nah, dah klik hapus, terus kita masukkan foto. Foto bersama dengan siswa kita. Misalkan ini. Kita klik, fotonya kita masukkan. Oh, ini berarti nggak ada bingkainya kalau seperti ini. Ya, kita hapus saja fotonya, kita tarik. Nah, kalau terlalu besar, kita potong. Nah, udah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah kita bisa tambahkan kontak informasi ya, kontak informasinya caranya sama,
Yang berbeda nanti ketika kita misalkan mau memberikan Google Map. Ya, kita hapus dulu ini. Kita mau nambahkan Google Map, berarti larinya kemana? Larinya menu sebelah kiri. Oke. Kita klik aplikasi, Bapak Ibu, kemudian kita cari yang Google Map. Ada enggak? Ke bawah. Kita cari ya coba Google Map. Nah, klik Google Map. Nah, ini kita sudah ada Google Map. Kemudian kita klik misalkan salah satu seperti ini. Nah, ini kita edit. Editnya di mana ya kemarin? Ntar, harusnya ini ada caranya. SDN1 Arjasa. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah klik Google Map, kita masukkan alamat lembaga kita. Tinggal kita klik, taruh di sini. Nah, sudah. Kalau ingin lebih besar, ini tarik ke bawah. Sudah ada Bapak Ibu. Ingin diberi garis di sininya, maka kita bisa menggunakan bingkai. Kita klik elemen, kita klik bentuk ya. Bentuk aja kita pakai bentuk. Bentuk. Mana ini bentuknya? Kita tulis lagi bentuk. Lihat semua. Misalkan ini. Kok nggak pas? Kita cari yang pas Bapak Ibu ya. Atau kita ambil bingkai. Bingkai pas nggak ya nanti? Kita cek. Misalkan kita tambahkan di sini. Biar seperti peta-peta gitu ya. Terus kita beri warna agak ini. Taruh posisi belakang. Nih. Nah, ini taruh bawah. Nah, ini bisa kita sesuaikan gambarnya. Begini. Dah, selesai. Ini untuk Google Maps-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa menambahkan kontak tadi, kontak information. Nah, di bagian atas kan kita tadi sudah masukkan. Ini tinggal copy, Bapak Ibu ya. Kita kelompokkan, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, selesai. Kontak information. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Misalkan mau ditambah lagi, mau tambah apa ya? Di sini di bawah. Nah, ada email address. Contoh, ini kita tinggal ngetik. Nah, misalkan mau pakai teks. Teksnya teks yang kombinasi font. Nah, kita cari dulu yang sesuai. Ya, tadi belum mencoba memakai kombinasi font. Misalkan yang mana ya? Yang ini ya misalkan ya. Kita klik. Kok nggak mau? Harusnya ada kemana ya? Ini. Nah, ini Ibu keluar ya. Oke. Nah, kalau pas keluar, keluar banyak gini nih ya. Jaringannya. Oke. Kita hapus dulu yang lain. Kita pakai yang ini. Misalkan kita kecilkan. Nah, mau ditambah apa? Misalkan email. Nah, sini kita tuliskan email kita. Guru id. Nah, kurang lebar berarti diginikan. Nah, selanjutnya mungkin nanti ini kita bisa beri warna biru yang senada ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan lagi.
tulis apa ini? Alamat lembaga. Oh, nama ya, karena alamatnya kan sudah ada ya. Nama lembaga SD Negeri 1 Arjasa Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, selesai Bapak Ibu ya, tinggal kita taruh letakkan di tempat yang sesuai. Nah, nanti untuk tampilan yang menarik, kita beri animasi Bapak Ibu ya. Kita buatkan animasi setiap tampilannya, gerakannya bagaimana. Nah, untuk